Manusia bangsa Indonesia tersebut dengan serius dan dia pun nilai yang sebenarnya tidak akan tugas dan tidak salah satu sekolah terbaik di Sidoarjo. Seperti yang kita ketahui, bahwa perbedaan siswa-siswi SMP Negeri 1 Sidoarjo pada masa dulu dan masa sekarang amatlah berbeda. Apa pengaruhnya? Saya Belva Kalista Putri selaku moderator di podcast kali ini yang akan membahas tentang perbedaan siswa-siswi SMPN Negeri 1 Sidoarjo sebelum dan sesudah COVID-19. Di sini terdapat 4 narasumber, yaitu narasumber pertama diisi oleh Hirzi Aska Maulana, narasumber kedua diisi oleh Novania Zulfa Aulia, narasumber ketiga diisi oleh Bimar Surya Maulana, dan narasumber keempat diisi oleh Cinlika Hana Anawa. Menurut kalian apa sih bedanya siswa-siswi SMP Negeri 1 Sidoarjo yang dulu dengan yang sekarang? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya pernah membaca dari artikel Ketua Dewan Pembina Persatuan Guru Besar Indonesia, Pergubi, Profesor Dr. Lawrence Amanulang. Kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia termasuk dalam kategori rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan. Jadi menurut saya, kurangnya sumber daya manusia yang ada di SMP Negeri 1 Sidoarjo adalah karena zonasi yang diterapkan oleh pemerintah tahun 2018, didukung dengan pandemi yang melanda Indonesia selama 2 tahun lamanya. Pasti terjadi banyak perubahan yang terjadi baik pada sektor ekonomi, apalagi pada sektor pendidikan. saya ingin mengajukan pendapat. Di sini hanya sekedar cerita dari orang terdekat saja, bukan berdasarkan pengalaman saya. Karena di sini saya ingin membahas masa lalu SMP Negeri 1 Sidoarjo, sementara sudut pandang saya di sini sebagai siswa SMP 1 di masa sekarang. Jadi orang pertama yang pernah menceritakan kondisi SMP Negeri 1 Sidoarjo zaman dahulu kepada saya adalah kakak saya. Karena kakak saya dulunya adalah alumni dari SMP Negeri 1 Sidoarjo. Sebenarnya ini bukan cerita kakak saya, tapi saya melihatnya sendiri. Jadi dulu saat kakak saya pertama tes tulis masuk SMP Negeri 1 Sidoarjo, kakak saya tidak diterima. Padahal pada saat dia berada di sekolah dasar, nilai danem atau UN-nya jika saya lihat sangat bagus, bahkan termasuk salah satu yang terbagus. Di sini saya heran kenapa kakak saya tidak masuk di SMP Negeri 1 Sidoarjo. Padahal UN dengan ujian tulis tingkat kesulitannya berbeda jauh. Ujian nasional namanya saja nasional. Soal yang diberikan jelas lebih sulit daripada soal ujian tulis masuk SMP Negeri 1 Sidoarjo yang jangkauannya tidak begitu meluas. Di sini awalnya saya mengira kakak saya sedang tidak fokus pada waktu ujian, seperti sakit dan malas. Akan tetapi, pada saat saya tanyakan kepada kakak saya berkata bahwa ujian tulis tes SMP Negeri 1 Sidoarjo tidaklah sesulit ujian nasional. Kakak saya berkata bahwa dia telah mengerjakan tes tulis tersebut dengan serius dan dia pun yakin akan diterima di SMP Negeri 1 Sidoarjo. Tapi nyatanya tidak diterima. Orang yang sudah serius dan mendapat nilai bagus di ujian nasional saja masih tidak diterima di SMP Negeri 1 Sidoarjo. Di sini saya berpikir pada anak-anak yang diterima di sekolah ini nilainya sebagus apa. Dari pengalaman ini bisa disimpulkan bahwa betapa ketatnya persaingan para murid SMP Negeri 1 Sidoarjo di masa dulu. Sebelum masuk saja persaingannya saja sudah sangat tampak. Saya di sini membahas masa sekarang yang saya bicarakan berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi menurut Anda persaingan siswa di SMP Negeri 1 sekarang sudah tidak ketat? Tetap ketat, hanya saja dari segi kualitas jelas berbeda. Cara masuk SMP Negeri 1 Sidoarjo sekarang saja sudah berbeda. Palingan hanya sedikit saja siswa yang memiliki sumber daya manusia dan rasa kompetitif yang tinggi. Menurutnya sumber daya manusia juga disebabkan oleh beberapa faktor yang saya sendiri juga masih memikirkan soal faktor penyebabnya. Sebenarnya saya tadi sudah sependapat dengan Anda, karena Anda mengatakan bahwa persaingan di SMP Negeri 1 Sidoarjo di masa dulu sangat ketat. Tetapi menurut saya yang menjadi perbedaan di sini adalah keasliannya. Karena sudah dijelaskan bahwa Anda jika dites masuk di SMP Negeri 1 Sidoarjo dulu melalui tes tulis yang dapat dipastikan bahwa kualitas siswa SMP Negeri 1 tidak perlu diragukan lagi. Sehingga mereka tanpa melakukan kecurangan, mereka sudah bisa mengatur sendiri standar nilainya yang sesuai dengan SMP Negeri 1 Sidoarjo, karena memang kualitas para siswa dulu sudah sesuai dengan KKM yang ada, sehingga tanpa diubah
Dan di katrol nilainya pun para murid sudah bisa mengikuti standar nilai yang ada. Mengenai katrol nilai, sebenarnya terdapat ketidakadilan. Semisal ada anak yang pemalas, dia tidak pernah belajar dan saat pembagian rapot nilainya jauh dari standar dan KKM. Tapi berkat katrol nilai, dia dapat nilai yang standar. Apakah itu bukan masalah? Bicara tentang katrol nilai, pembahasan ini sedikit sensitif karena kita di sini nilainya juga belum tentu sepenuhnya asli. Jika ditanya apakah ini salah atau tidak, menurut saya ini tidak sepenuhnya salah karena ini penyesuaian. SMP Negeri 1 Sidoarjo mau tidak mau harus konsisten. SMP Negeri 1 Sidoarjo memiliki nama baik yang dimana ia merupakan salah satu sekolah terbaik di Sidoarjo. Nama itu juga sudah diketahui hampir seluruh orang di Sidoarjo. Tetapi di samping itu, murid di SMP Negeri 1 Sidoarjo tidak konsisten. Seperti yang dikatakan narasumber 2 tadi, bahwa dulu siswa di SMP Negeri 1 Sidoarjo masuk lewat tes tulis yang persaingannya sangat ketat. Sehingga murid SMP Negeri 1 Sidoarjo tanpa katrol nilai mereka sudah bisa menyesuaikan sendiri nilai mereka dengan standar dan KKM yang ada. Kalau kita melihat kondisi sekarang, masa SMP Negeri 1 Sidoarjo sudah tidak sesulit dulu lagi. Sekarang murid bisa masuk lewat jalur zonasi yang asalkan rumah dekat dengan sekolah menjadi modal masuk sekolah. Dari situlah kualitas murid pun juga sudah menurun, didukung oleh pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia hampir 2 tahun. Sekolah menjadi online, kesulitan belajar, tidak ada kuota, dan masih banyak masalah lainnya. Dan jika sekolah memperbesar katrol nilai, itu bukan karena mereka yang serakah, tapi karena perubahan aturan. Menurut saya itu adalah hal yang wajar, karena sekolah tidak ingin kehilangan nama baiknya, dan hal itu juga wajar, tidak mungkin memaksakan murid masa sekarang yang kualitasnya tidak seperti dulu lagi untuk mengikuti standar murid masa dulu. Jadi kualitasnya berbeda, tapi standarnya masih sama. Jadi semakin menurun kualitas siswa, wajar saja kapasitas nilai yang dikatrol itu akan semakin besar. Saya setuju dengan Anda karena ibu saya pernah bercerita bahwa katrol nilai sudah menjadi hal biasa di sekolah negeri dan dari dulu hingga sekarang. Apakah murid-murid tidak akan bertambah malas dengan semakin besarnya kapasitas nilai yang dikatrol? Bagaimana menurut Anda? Mau tidak mau, karena kualitasnya tidak sama, sehingga tidak bisa menyesuaikan standar masa dulu. Sekolah harus menyesuaikan karena penyebab utamanya adalah perubahan aturan. Baiklah, berarti masalah pertama itu adalah perubahan kualitas asli dari siswa SMP Negeri 1 Sidoarjo. Dan adanya katrol nilai yang sebenarnya tidak bisa disalahkan. Selain masalah nilai, kira-kira apakah ada perubahan lain? Jelas ada. Contoh lainnya perubahan sifat dan sikap. Saya juga sama dengan narasumber pertama. Saya mempunyai teman yang dulunya juga alumni SMP Negeri 1 Sidoarjo. Tapi memang teman saya pada saat itu tidak begitu perhatian dengan kondisi sekolah. Ditambah lagi kita mau bertanya kondisi kepada orang di masa lalu. Itu pun juga cukup rumit. Karena mereka sendiri belum tentu tahu mengenai kondisi masa sekarang. Ketika ditanya, paling mereka hanya menjawab pada umumnya. Jadi, saya akan berpendapat mengenai kondisi sikap murid SMP Negeri 1 di masa sekarang. Menurut saya ada satu hal yang tidak begitu penting, tetapi menurut saya itu menarik. Hal itu berkaitan dengan pacar-pacaran. Karena kalau kita lihat di lingkungan SMP Negeri 1 Sidoarjo di masa sekarang, pacaran menjadi hal yang sangat umum. Bukan bagi murid saja, bahkan guru pun juga sudah menganggapnya sebagai hal yang umum. Itu menurut saya yang menjadi degradasi moral di murid SMP Negeri 1 Sidoarjo di masa sekarang. Jadi sebenarnya sejak di era orang tua kita pun pacaran itu sudah ada. Pacaran di era itu menjadi hal yang umum, tetapi tidak untuk siswa SMP karena masih belum cukup umur, sehingga mereka masih malu-malu antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan saya tanya kakak saya, apakah di SMP dia dulu pacaran? Dia bilang bahwa pada saat dia di SMP dia belum pacaran. Namun katanya SMP Negeri 1 dari dulu juga sudah ada beberapa anak yang berpacaran. Jadi menurut saya itu bukan penurunan moral, karena sejak dulu juga sudah ada budaya semacam itu. Tetapi jangan samakan pacaran di masa dulu dengan masa sekarang. Perbedaannya dulu anak pacaran itu benar-benar tertutup atau bisa dibilang dengan sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang berani terang-terangan pacaran di lingkungan sekolah. Teman-temannya pun juga tidak ada yang tahu mengenai hubungan teman lainnya. Itu semua merupakan pengaruh teknologi, di mana masa lalu dulu aturan di SMP Negeri 1 Sidoarjo adalah benar-benar ketat. Ketika masuk sekolah, HP langsung diletakkan di depan kelas.
Jadi siswa tidak boleh mengakses handphone pada saat jam pelajaran. Jadi para murid tidak terobsesi terhadap gawai karena waktunya dibatasi. HP akan digunakan untuk mengerjakan tugas dan tidak untuk melihat aplikasi lain. Hal itu berbeda jauh di masa sekarang, di mana penggunaan HP itu sudah sangat bebas di sekolah. Dan hanya guru senior saja yang berani menegur jika ada yang memakai HP di waktu pembelajaran. Hal itu bisa dikaitkan dengan masalah pacaran. Zaman dulu, jika anak ingin mengungkapkan perasaannya secara langsung dan jika kedua anak ini sudah jadian, mereka akan sembunyi-sembunyi. Hal itu jauh berbeda dengan masa sekarang, di mana masa sekarang menyatakan cinta dengan melakukan WhatsApp baru 5 detik saja menyatakan cinta. Satu kelas sudah tahu. Saya setuju dengan pendapat yang telah Anda kemukakan barusan. Jika prosesnya berbeda, ujung-ujungnya juga akan ikut berbeda. Sebenarnya dari istilah pacaran itu tidak ada yang berubah. Saya pun juga pernah mendapat cerita dari guru yang pernah mengajar di kelas saya. Dia berkata bahwa dia lelah dalam mengajari murid-murid yang ada di SMP Negeri 1 Sidoarjo sejak zonasi diadakan. Dia juga berkata bahwa tidak hanya dia saja yang merasa lelah, akan tetapi guru-guru SMP Negeri 1 Sidoarjo di masa sekarang juga merasa lelah. Mereka kesulitan beradaptasi terhadap siswa masa sekarang yang berbeda dengan masa dulu. Bisa dibilang murid masa dulu itu memiliki kesadaran penuh terhadap kedisiplinan. Jadi guru tidak repot-repot membuat kebijakan dan hukuman. Murid-murid sudah disiplin dari mulai seragam dan atribut seragam. Saya juga pernah mendapatkan cerita dari mahasiswa UNESA yang sedang praktik pengalaman lapangan atau PPL. Dia berkata bahwa dulu dia sangat kagum terhadap siswa SMP Negeri 1 sekarang karena disiplin dan rajin dan tidak pernah berkata-kata kotor atau tidak sopan. Ketika ia kuliah, ia mendapatkan kesempatan mengajar sebagai guru magang di SMP Negeri 1 Sidoarjo sekarang. Awalnya ia mengaku senang karena mendapatkan kesempatan mengajar di sekolah yang dulu ia dambakan. Namun setelah selesai mengajar, ia mengungkapkan kekecewaannya kepada salah satu guru senior. Ia berkata, ketika hendak menanyakan letak kelas kepada salah satu ketua kelas lewat sambungan telepon, bukannya dijawab dengan sopan, ketua kelas itu justru membalasnya dengan kalimat yang jauh dari kata sopan. Dari tadi kita sudah membahas perubahan atau degradasi moral dari murid. Tapi menurut saya kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan murid atas hal ini. Menurut saya ini merupakan salah satu kesalahan orang tua. Karena siswa SMP itu masih remaja. Ia akan berbuat sesuai dengan apa yang ia lihat. Sehingga di sini sangat diperlukan pengawasan orang tua. Menurut Anda, perubahan orang tua zaman dulu dengan sekarang apa? Mengapa anak bisa berubah moralnya? Bagaimana menurut Anda? Menurut saya kesalahan orang tua itu adalah ketidaksiapan orang tua terhadap kemajuan teknologi. Cara pengajaran moral mereka adalah dengan melarang penggunaan HP. Tetapi di masa pandemi mau tidak mau orang tua harus memberikan akses HP kepada anaknya secara mendadak tanpa adanya penyuluhan terhadap sekolah daring. Orang tua baru mendapat penyuluhan beberapa bulan setelahnya. Itu bisa dibilang cukup telat karena anak sudah terlanjur terpengaruh moralnya oleh gadget dan sudah melekat. Diberikan teguran pun seorang anak bukannya menurut namun akan memberontak. Lalu jika memang tidak masalah, kenapa sampai sekarang sekolah masih belum mengembalikan aturan-aturan yang lama yang ketat? Mengapa sampai sekarang sekolah masih menggantikan dengan hal yang kurang cocok menurut saya? Apakah karena sekolah takut dengan masalah murid yang tidak terima dengan kebijakan tersebut? Sebenarnya kalau sekolah dibilang takut tidak juga, karena bisa dibilang kita ini adalah generasi yang dari masa awal sekolahnya sudah daring. Ditambah lagi sekolah offline atau tatap muka di sekolah ini baru dibuka sekitar September tahun 2021. Belum 1 tahun dari sekarang kita masuk. Seperti yang dikatakan oleh Anda tadi, menurut saya masih banyak potensi yang bisa dikembangkan di sekolah ini. Kita tidak harus mengubah aturan, tetapi kita harus membuat aturan baru dan memperbaiki aturan lama yang telah rusak. Menjadi sesuatu yang baru dan dapat diusahakan oleh perkembangan zaman, sehingga banyak anak yang dapat mengembangkan potensi dan bakatnya di sekolah SMP Negeri 1 Sidoarjo ini. Aturan tersebut harus benar-benar dijalankan dengan baik. Setiap siswa yang melanggar aturan tersebut haruslah diberi sanksi atas perbuatannya. Tadi kita sudah membahas masalah perubahan moral antara siswa masa dulu dan masa sekarang. Tapi mari kita kembali ke masalah awal, yaitu perubahan kualitas. Dimana jika kita lihat dari cerita kakak saya tadi, perubahan kualitas itu disebabkan oleh perubahan aturan. Dari yang dulunya masuk SMPN 1 lewat jalur tes, sekarang melalui zonasi. Dan jika kita lihat kondisi SMPN 1 sekarang,
Memang benar kan kalau zonasi itu berdampak buruk bagi SMP 1? Tidak, menurut saya walaupun memang kenyataannya zonasi menurunkan kualitas siswa di SMP Negeri 1 Sidoarjo, tapi keputusan pemerintah untuk memberlakukan zonasi itu adalah keputusan yang tepat. Tujuan awal dari zonasi adalah untuk menyamaratakan sekolah di Indonesia. Jika kita lihat di Indonesia ada istilah yang namanya sekolah favorit, sehingga semua siswa akan berlomba-lomba dan berebut masuk ke sekolah itu. Dengan adanya zonasi, maka sekolah favorit sudah tidak akan ada lagi karena semua siswa dengan tingkat kemampuan yang tinggi maupun rendah akan tersebar secara merata karena penerimaan sekolah sudah tidak berfokus pada nilai dan prestasi melainkan jarak rumah. Menurut saya hal itu adalah hal yang baik karena jika sekolah favorit ada maka akan ada anggapan yang menganggap bahwa sekolah lain adalah sekolah yang tidak bagus, sehingga jika ada anak yang berdamba-dambakan sekolah favorit itu favorit tapi gagal, ia akan masuk ke sekolah lain dan ia akan menganggap sekolah barunya tidaklah bagus. Hal itu hanya akan menurunkan kondisi ini di mana sekolah yang bukan favorit tidak akan berkembang. Saya juga memiliki pendapat bahwa semua anak memiliki potensi sumber daya manusia yang sama. Saya pernah membaca berita yang ditulis di liputan6.com tentang seorang ilmuwan yang mencari anak paling bodoh yang berada di Papua bagian terdalam. Ilmuwan tersebut bernama Yohanes Surya. Pada saat itu Profesor Yohanes melatih yang tidak bisa tambah-tambahan dan pengurangan. Tapi dengan luar biasanya setelah beberapa tahun ke depan, anak-anak yang telah dilatih bersama Profesor Yohanes ini berhasil memenangkan Olimpiade Fisika dan Matematika tingkat ASEAN. Profesor Yohanes berkata bahwa semua anak terlahir luar biasa, tidak butuh IQ tinggi untuk bisa berhitung dan belajar. Tapi menurut saya adalah di mana guru dapat mengajar dengan metode yang baik dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang telah ada. Kita perlu meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Kita perlu meningkatkan pendidikan guru menjadi lebih baik lagi. Saya sangat setuju dengan pendapat yang telah Anda sampaikan. Guru merupakan fondasi utama di dalam pendidikan. Sumber daya manusia yang terdapat di Indonesia adalah berdasarkan kualitas guru yang mengajar di Indonesia. Banyak orang yang menganggap guru adalah profesi yang sepele, akan tetapi guru merupakan pekerjaan yang berat. Tidak semua orang bisa melakukannya. Pada saat berjatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki, kalimat yang diucapkan pertama kali adalah guru. Di negara maju seperti Eropa dan lainnya pun, guru harus menyandang gelar minimal S2. Itulah yang sekarang menjadi masalah di Indonesia. Rata-rata guru di Indonesia hanya untuk sekedar bekerja dan mendapatkan gaji. Tapi guru sesungguhnya adalah guru yang benar-benar ingin mencerdaskan anak muridnya supaya menjadi generasi yang hebat ke depannya. Menurut Anda, bagaimana cara meningkatkan kualitas guru? Menurut saya, guru dapat mengikuti kegiatan kelompok kerja guru atau disingkat KKG dalam organisasi tersebut, dapat memperdalam penguasaan metode pengajaran yang baik. Karena murid yang berkualitas bagus berasal dari guru yang dapat mengajar dengan baik. Saya setuju dengan Anda. Kita ambil contoh di SMPN Negeri 1 Sidoarjo ini. Anak yang masuk akselerasi di SMPN Negeri 1 Sidoarjo ini kebanyakan dari SDN Pujang 1 Sidoarjo, yang dimana sekolahnya terletak di tengah kota. Sedangkan murid yang sekolah terletak di pinggir kota hanya sedikit yang masuk akselerasi di SMPN Negeri 1 Sidoarjo ini. Jadi di sini pada dasarnya semua tergantung guru. Seperti tadi ada sekolah unggulan. Murid-murid di sana berkompetensi tinggi, bukan karena faktor alami, melainkan karena guru di sana juga berkualitas. Jadi kunci pemerataan pendidikan bukan penyebaran murid, melainkan guru yang merata. Jadi jika terdapat zonasi, guru tidak usah mengeluh karena tidak mendapat murid yang pintar. Karena pintar tidaknya muridnya tergantung guru itu sendiri. Dari podcast kali ini, kita mendapatkan kesimpulan bahwa murid di SMP Negeri 1 Sidoarjo sekarang dan dulu berbeda, disebabkan oleh zonasi dan pandemi yang berlangsung 2 tahun lamanya. Maka dari itu, guru tidak perlu mengeluh akan hal itu. Guru seharusnya bisa menyesuaikan keadaan murid yang sekarang. Guru bisa mengikuti kegiatan KKG dan pemerintah dapat mengadakan seminar atau kegiatan maupun hal lain yang dapat meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, kita tidak perlu mengganti guru yang telah ada sekarang. Tapi kita hanya perlu meningkatkan kualitas dan memberi saran
kritik kepada guru agar pendidikan Indonesia dapat maju ke depannya. Terima kasih telah bergabung dengan saya untuk podcast kali ini yang berjudul Perbedaan Siswa-siswi SMP Negeri 1 Sidoarjo di masa dulu dan masa sekarang. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan atau perkataan yang tidak berkenan. Salam dari kami. Terima kasih. Jangan gitu dong. Ayo, yang bener apa aku? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih telah bergabung dengan saya untuk podcast kali ini yang berjudul Perbedaan Siswa-siswi SMP Negeri 1 Sidoarjo di masa dulu dan masa sekarang. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat. Maaf bila ada perkataan atau